Terus Mas udah berapa lama sih jadi arkeolog bawah air Mas? Kalau mendalaminya saya secara praktek ya itu sudah dilakukan sejak 2008 mungkin Mbak. 2008, udah Iya, cukup lama ya. Nah aku lumayan. resikonya buat resiko jadi seorang arkeolog bawah air tuh apa sih Mas? Pasti ada dong ya. Wah, kalau kalau resikonya banyak sekali ya karena kita ya bekerja bukan di lingkungan darat gitu ya di mana manusia hidup biasanya gitu. Jadi kita hidup di bawah air yang kita pasti harus menggunakan peralatan scuba diving, jelas itu. Kita harus tahu bagaimana mengoperasikan peralatan scuba diving, prosedurnya, safety-nya, dan lain sebagainya. Lalu resikonya ya di situ ada decompression sickness, penyakit dekompresi di mana nitrogen di dalam tubuh kita lebih banyak daripada uh, oksigen gitu dan bisa menyebabkan pembuluh darah pecah juga dan itu cukup berbahaya jika Tadi ya Mas, tekanan air. ya tekanan air juga arus laut lalu juga visibility itu kadang-kadang yang sering dihadapi oleh arkeolog bawah air gitu. Oke, tapi selama ini Mas Mas Adit masih sehat ya? Oh sehat Alhamdulillah. karena kalau di tim kita selalu sangat ketat ya untuk safety-nya lalu juga prosedurnya yang harus dilakukan sebelum menyelam dan lain sebagainya kita selalu menjaga keselamatan itu yang utama lah. Nah, selama dari 2012 sampai 2021 jadi arkeolog bawah air. Apa aja sih yang udah ditemuin sama Mas Adit? Jadi yang ditemukan di bawah air Indonesia sejauh ini memang kajiannya paling banyak tentang kapal karam ya. Sekarang. Jadi itu yang masih masih sangat mendominasi gitu. Dan di tahun 2013 kita melakukan penelusuran dan kita berhasil mengidentifikasi kapal selam Jerman yang tenggelam di Laut Jawa. Nah, atau yang disebut dengan U-boat. Kapal selam Jerman ini tuh digunakan oleh armada laut pasukan Jerman pada saat masa Perang Dunia Kedua dan uh, ditenggelamkan oleh sekutu di perairan Laut Jawa pada saat itu dan temuan ini menjadi temuan satu-satunya di perairan Asia bahkan. Keren. Itu kayak Ya, tiba-tiba nemu aja gitu apa gimana, Mas? oh enggak, kita risetnya itu sekitar 2 tahun ya. Kita riset dokumen, kita riset arsip dan sebagainya dan tahun 2013 itu kita melakukan survei lapangan di perairan Laut Jawa dan kita ya Akhirnya alhamdulillah berhasil menemukannya gitu. itu memang memang sebenarnya udah dicari dari lama baru ketemu atau memang dicari sama banyak orang atau memang dari timnya Mas Adit aja nih yang nyari. Hanya tim kita aja dari waktu itu saya masih bergabung di Puslitar Kenas ya dengan tim dari Puslitar Kenas dan juga dibantu oleh para penyelam profesional dulu dari Jogja Central Selam. Kita melakukan penelusuran itu gitu. Oke, akhirnya dapat ya. Nah, Ya, terus itu tadi penemuan istilahnya penemuan terbesar ya selama menjadi ya salah satu lah. salah satu penemuan terbesar. Nah, sekarang aku mau ke jejak sejarah di Indonesia, tapi yang di bawah air. Ini kan kita Ya, nggak banyak tahu ya, Mas. Soalnya kalau di darat itu kan kita bisa ngelihat candi, ya. kita bisa ngelihat benteng gitu kan. Nah, kalau di bawah air itu jejak sejarahnya apa aja sih, Mas, selain kapal karam? Pernah nggak sih kayak nemuin candi tapi di bawah air gitu? Ada nggak sih? Kalau candi di bawah air sih sejauh ini belum ya, tapi kemungkinan mungkin bisa ada gitu, tapi mungkin sekarang belum belum ditemukan aja gitu. Jadi kalau kita berbicara sejarah yang ada di bawah air Indonesia, itu sebetulnya nggak beda jauh apa masanya dengan yang ada yang di darat sebetulnya. Jadi kita ketahui dulu Indonesia itu kan sebelum sebelum jadi negara kepulauan Indonesia itu adalah dua dua benua besar gitu ya, Ya. paparan besar yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul yang dimana sekitar sekitar 6.000 tahun yang lalu kedua benua ini pun tenggelam gitu akhirnya menjadikan Indonesia negara kepulauan. Nah kalau lihat di situ artinya ada sebuah daratan yang tenggelam ya kan disebabkan oleh naiknya air laut.
Dan di situ kita perlu eksplorasi lebih gitu ya. Mungkin di situ juga ada tinggalan manusia purba yang kita belum belum kita temukan gitu, dan bisa jadi juga temuan dari bawah air ini sangat signifikan bukan hanya untuk Indonesia tapi juga untuk dunia gitu, untuk mempelajari bagaimana evolusi manusia dan sebagainya seperti kita temukan di darat juga. Nah, jadi dan aktivitas kemaritiman Indonesia itu sudah cukup panjang gitu. Terbukti dengan adanya temuan manusia Homo florescensis di Pulau Flores. Nah, Pulau Flores ini tidak pernah terhubung dengan kedua benua tadi. Jadi dia selalu menjadi pulau yang terisolir gitu ya. Dan manusia Flores tidaknya sudah tinggal di Pulau Flores itu sekitar 700.000 tahun yang lalu. Dan itu bisa diartikan bahwa manusia Indonesia, manusia purba khususnya ya, itu sudah bisa menyeberang laut dari sekitar 700.000 tahun yang lalu. Jadi kemampuan bahari kita tuh bisa dikatakan setua itu gitu. Dan itu pun cukup mencengangkan dunia juga ya, pada saat itu matanya terbuka bahwa ternyata manusia itu sudah bisa, artinya membuat apa ya, media atau belum secanggih kapal mungkin ya, Perahu sederhana gitu ya. perahu sederhana atau rakit atau apa untuk media yang mengapung, dan itu dia bisa bisa menyeberang gitu. Nah, tapi sejauh ini yang kita temukan dari temuan kapal karam yang ada di bawah air gitu ya, itu berasal dari abad 9. Ini yang paling tua. Dan ini yang sering disebut dengan temuan namanya situs Belitung Wreck atau Tang Kargo. Nah, ini adalah sebuah kapal Arab yang mengangkut komoditas keramik Cina yang akan dipasarkan di Nusantara gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.